Itu untuk wilayah Jakarta ya. Sebelum kita mengulas lebih dalam, mungkin juga kita mencermati untuk daerah-daerah lainnya ya. Bagaimana Prof Burhan untuk Jawa Tengah yang seksi deh, cukup sengit begitu ya? Jadi kita melihat di sini untuk Jawa Tengah data sudah hampir 60%, data masuk. Lutfi Yassin 58,56%. Sementara Andika Hendi 41,44%. Jadi selisihnya signifikan secara statistik ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu mengherankan karena tren elektabilitas Lutfi itu sudah mengungguli Andika terutama sejak Pak Jokowi turun gunung. Nah kalau kita cek di sini sebarannya di Jawa Tengah 1 itu dapil Kota Semarang, Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Semarang. Jadi ada 4 kabupaten ya, Semarang Raya. Itu di dapil Jateng 1 itu Pak Lutfi unggul 59%. Dia hanya kalah di Kota Semarang karena kebetulan Hendi kan dulu wali kota Semarang. Jadi unggul cukup jauh di Kabupaten Semarang 76%, di Kendal juga unggul 64%, demikian juga di Kota Salatiga. Di Jawa Tengah 2 itu Pak Lutfi kembali unggul bahkan dengan proporsi dukungan yang lebih tinggi dibanding dapil Jateng 1. Jateng 2 itu meliputi Kudus, Jepara, Demak ya. Itu Pak Lutfi mendapatkan 73%. Terutama di Kudus, Pak Lutfi dengan Gus Yassin itu memperoleh dukungan 67% ya. 67%. Jadi cukup besar ya. Cukup besar. 67%. Sementara di Jawa Tengah 3 itu keunggulan Pak Lutfi ya, itu 62,46%. 62,46%. Terutama di Pati, ya. Pati kemudian Rembang, Blora ya. Sementara keunggulan di Grobogan meskipun mayoritas tetapi hanya 57%. Jadi kalau dilihat dari data ini itu Sira Ajeng ya, itu kelihatan unggul di semua dapil ya. Kecuali di beberapa kota ya, di Kota Semarang Pak Lutfi kalah. Ya, kemudian di mana lagi di Jawa Tengah saya kira 4 ini yang menarik ya. Jawa Tengah 5 ini kan ada Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Kota Surakarta. Jadi Pak Jokowi di kampungnya sendiri itu yang menang Pak Andika. 53,9% itu Pak Andika unggul. Ya kan beliau dari Kota Solo ya di Kecamatan Sumber. Tetapi sebelum Pak Jokowi turun gunung, Pak Andika menang telak di sini. Jadi sekarang hanya 53%. Tergerus ya suaranya tergerus, ya. Tetapi tetap mayoritas Pak Andika gitu ya. Jadi memang Pak Jokowi lebih dicintai di kampung-kampung gitu. Di kota tingkat efek Pak Jokowi tidak sekuat misalnya di wilayah kabupaten ya. Misalnya juga di kota Tegal ya, Tegal saya kira. Ya betul. Itu juga terlihat di kota Tegal masih Pak Lutfi ya. Ini mungkin data saya baru 25%, mungkin kalau udah data lebih banyak lebih konklusif ya. Andika di situ ya, di LSI ya. Data saya di Kota Tegal baru 25%, jadi belum bisa mengambil kesimpulan secara konklusif. Tetapi overall ini keunggulan yang signifikan secara statistik ya. Terakhir survei saya 51, sekarang dapat 58% buat Pak Lutfi. Sementara Pak Andika itu agak turun kalau kita melihat di sini. Survei terakhir saya 43%, sekarang 41. Jadi sepertinya memang faktor Pak Jokowi menjadi kunci mengapa Lutfi Gus Yassin unggul. Selain tentu saja Gus Yassin cukup kuat, terutama kalau kita lihat wilayah-wilayah santri, wilayah di mana Gus Yassin cukup punya appeal secara elektoral memadai, itu dia unggul. Kota Rembang, Kota Kudus, Kota Jepara, ya. Kemudian sepanjang Pantura yang basis NU-nya kuat, itu keunggulan. Ada pergeseran nggak yang tadinya di mana menjadi wilayah-wilayah yang dapat disebut basis masanya PDIP akhirnya bergeser begitu? Ini menarik ini pertanyaan Ajeng ya. Pertama tentu PD Perjuangan itu unggul di banyak tempat. Biasanya PD Perjuangan menguasai belasan hingga puluhan kepala daerah. Tetapi yang terjadi di sini semacam split ticket voting. Pati misalnya itu basis PD Perjuangan yang unggul Lutfi Yassin 62%. Ya. Kemudian kita cek misalnya Wonogiri ya, data masuk 95%, itu basis PD Perjuangan tuh, tempat Bambang Pacul. Korea kita yang paling Korea kita ini di kampungnya yang unggul Lutfi Yassin. Jadi 55% ya.
Kemudian di Karanganyar sejauh ini data baru 78%, Andika unggul tipis, tapi data masih belum banyak ya. Jadi saya coba cek yang data masuknya lebih besar sehingga lebih mudah buat kita untuk mengambil kesimpulan gitu ya. Misalnya juga di wilayah Boyolali ya, Boyolali saya kira menarik karena kita tahu Boyolali juga kandang banteng ya, itu Jawa Tengah berapa Boyolali? Jawa Tengah 5 harusnya ya. Ya, Jawa Tengah 5 ini masih 55% juga, ya? Tapi buat Lutfi, tetapi data masuk baru 65%. Jadi kita belum bisa mengambil kesimpulan secara konklusif, meskipun data agregat provinsi sepertinya pergerakannya sudah kelihatan ya, lebih kelihatan. Iya, ya? Jadi misalnya di sini ya, di grafik stabilitas suara itu terlihat udah nggak ada pergerakan gitu ya, nggak ada pergerakan ya. Kalau dari Mas Aji untuk Jawa Tengah sendiri? Ya, kalau Jawa Tengah kurang lebih sama ya. Sama, berapa persen Mas masuk? Indikator ya, data masuk kita 70% ya. 70%. Dari data 70% memang keunggulan telak pasangan Ahmad Lutfi ya. Di angka 59%, kemudian pasangan Andika 41% ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi selisih ada selisih sekitar 18% ya antara 19% ya antara pasangan Ahmad Lutfi Yassin dengan Andika ya, Priyadi. Jadi dengan data ini juga menunjukkan kalau di survei terakhir kita malah memang posisinya lebih ketat ya antara pasangan Lutfi dengan Andika ya. Survei terakhir kita selisihnya hanya di bawah 5%. Tapi dengan hasil ini memang survei kita di awal bulan ya, di awal November sebelum ada apa namanya ya, Jokowi mulai melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa titik ya. Dan kita lihat kunjungan-kunjungan yang dilakukan Pak Jokowi ini memang banyak masuk di daerah-daerah battleground di Jawa Tengah ya. Khususnya untuk kontestasi pilkada ya. Jadi terutama tadi yang disebut Mas Burhan, Tegal ya, daerah Pantura, kemudian termasuk juga beberapa basis ya PDIP Banyumas, beberapa basis PDIP yang dilihat dari sisi kekuatan endorsement Pak Jokowi masih kuat ya. Sehingga dengan masuknya Pak Jokowi memang mampu mengubah atau minimal dari hasil kita mampu mengangkat dukungan Lutfi yang signifikan ya. Ini jarak dari survei kita kurang lebih sebulan yang lalu dengan hasil ini artinya bahwa selisihnya sangat lebar ya. Dan dengan data 70% bisa kita katakan secara konklusif bahwa Pilkada Jawa Tengah walaupun belum 100% ya, dan nanti kita juga menunggu hasil KPU, tapi Pilkada Jawa Tengah secara meyakinkan, secara konklusif kita bisa mengatakan bahwa dimenangkan oleh pasangan Ahmad Lutfi Yassin ya, untuk Pilkada Provinsi Jawa Tengah ya, karena data kita sudah 70% dan tadi yang disampaikan Prof Burhan bahwa sudah stabil data masuk ya, hampir semua wilayah kabupaten kota data sudah masuk dan pergeseran pun tidak akan signifikan perubahan-perubahan yang terjadi ya. Jadi sangat konklusif untuk Provinsi Jawa Tengah ya. Kemudian kalau kita lihat provinsi yang lain, mau masuk provinsi yang lain atau tahan dulu satu-satu semuanya. Masih Bang, ini masih dari Jawa Tengah begitu ya. Kita melihat juga tadi kalau dari dua hasil quick count begitu kan ternyata turun gunungnya Pak Jokowi cukup efektif untuk menggerus suara dari PDIP di beberapa wilayah begitu ya. Nah kalau dari hasil Mas Ipang sudah ada Voxpol berapa ini kira-kira masuk? Di Jawa Tengah nggak ada data. Nggak ada data. Coba Banten kita ngambil. Oke, Mas Yuri?